Tiga remaja laki-laki, pendaki pemula, nekat muncak ke Gunung Merapi demi konten. Mereka pikir perjalanan ini cuma soal lelah, kabut, dan jalur menanjak. Tapi semuanya berubah saat salah satu dari mereka mengambil sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Sebuah benda keramat. Sejak itu, mereka dibayangi oleh sosok yang tak terlihat. Dan satu persatu, batas antara alam nyata dan gaib mulai runtuh. Ini bukan cerita pendakian biasa. Ini kisah tentang apa yang terjadi saat kamu tidak menghormati gunung. Angin pagi menyentuh kulit seperti ujung pisau. Dinginnya bukan cuma menggigit, tapi juga menyusup sampai ke dalam tulang. Danu berdiri sambil memijat-mijat tangan, lalu melirik dua temannya yang masih duduk memeluk lutut di depan warung tutup dekat base camp Selo. Jam 5, bro. Kalau nunggu lagi, nanti siang keburu hujan, katanya, menyulut rokok dengan tangan gemetar. Wisnu hanya mengangguk pelan, sedangkan Jalu terlihat ragu. Wajahnya pucat, dan ia belum mengatakan sepatah kata pun sejak turun dari mobil semalam. Lu kenapa? Jal? Belum sarapan? Danu bertanya, separuh mengejek. Nggak, semalam mimpi, jawab Jalu lirih. Ih, mimpi apa? Mimpi jatuh dari tebing? Danu tertawa. Suara tawanya menggema sebentar di antara deru angin pagi. Bukan. Ada cewek. Dia berdiri di tengah jalur. Tapi, matanya item semua. Terus dia bilang jangan naik. Jangan ngambil apapun dari atas. Danu melirik ke Wisnu, lalu tertawa lebih keras. Wah, cocok. Ini gunung, bro, bukan pasar. Emang kita mau belanja? Tapi Wisnu tidak tertawa. Ia hanya menatap jalur pendakian di depan mereka. Kabut mulai turun pelan-pelan dari arah lereng. Dingin makin terasa. Dan ada getaran aneh di dalam dadanya. Semacam firasat, tapi belum bisa dia mengerti. Mereka akhirnya berangkat juga. Tiga remaja 18 tahun yang lebih sering main HP daripada baca peta, nekat naik gunung karena tertarik bikin konten. Jalur awal masih ramah. Tanah padat, batu-batu kecil, pepohonan di sisi kanan-kiri. Sesekali mereka bertemu pendaki lain yang turun lebih pagi. Sekitar 1 jam berjalan, Danu tiba-tiba berhenti di depan semak-semak. Nih shortcut. Gua lihat di forum. Ini jalur lama. Lebih cepat ke Batu Gendong, cuma katanya rada wingit. Jalur itu sempit, dipenuhi semak berduri, dan seperti tidak terpakai. Tidak ada tapak kaki. Tidak ada jejak. Hanya sebuah celah kecil di antara pohon-pohon tinggi dan akar-akarnya yang menjalar seperti jaring laba-laba. Jalu langsung geleng-geleng kepala. Nggak usah, Nu udah, lewat jalur biasa aja. Ini kok aneh banget? Tapi Danu bersikeras. Serius. Di forum bilang ini bisa motong 1 jam. Konten kita makin keren kalau dapat spot yang beda dari pendaki lain. Ayolah. Seperti biasa, suara Danu paling keras. Dan seperti biasa juga, Wisnu hanya diam. Mereka pun masuk ke jalur yang tidak ada di peta. Kabut turun lebih tebal. Udara lebih lembab. Dan yang aneh, hutan terasa jauh lebih sunyi. Tidak ada burung. Tidak ada suara serangga. Hanya bunyi napas mereka bertiga, dan sesekali bunyi ranting patah di bawah kaki. Setengah jam kemudian, mereka sampai di sebuah area terbuka. Banyak batu besar tersusun melingkar, seperti bekas tempat ritual. Batang pohon di sekelilingnya hitam terbakar setengah. Di tengahnya ada batu besar yang tampak seperti altar. Jalu langsung mundur, napasnya tercekat. Udah, jangan lama-lama di sini, katanya panik. Bentar, ujar Danu sambil menyalakan kamera. Guys, kita nemu tempat aneh banget. Kayak tempat pemujaan gitu. Gila sih, ini asli serem. Sementara Danu sibuk merekam, Wisnu melangkah ke belakang. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di dekat akar pohon, tersembunyi di bawah lumut, ada batu kecil berwarna hitam kehijauan. Bentuknya bulat lonjong, dan anehnya, terasa hangat saat disentuh. Ia memungutnya. Hanya untuk dilihat. Tapi entah kenapa, tangannya seperti refleks memasukkan batu itu ke saku jaket. Seketika itu juga, kabut di sekeliling mulai bergerak. Bukan tertiup angin,
tapi seperti ditarik pelan-pelan ke arah tengah lingkaran batu. Jalu mulai gemetar. Sumpah. Gua ngerasa ada yang ngeliatin dari belakang. Dan benar. Saat mereka berdiri bertiga di tengah area itu, suara langkah terdengar dari belakang semak-semak. Langkah berat. 1, 2, 3. Mereka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Pulang aja, yuk, kata Jalu pelan. Danu tidak menjawab. Ia justru tertawa kecil lalu berkata lantang sambil merekam. Kalau ada yang dengar, ini kita tantang. Kami cuma numpang lewat. Dan di saat itulah suara bisikan muncul. Bukan dari arah tertentu, tapi seperti keluar dari dalam kepala mereka sendiri. Bisikan yang tidak bisa dimengerti. Dan bersamaan dengan itu, kabut kembali turun jauh lebih tebal. Dan suara langkah keempat kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Danu menghentikan rekaman. Untuk pertama kalinya, ia tidak berani bicara. Kabut turun seperti tirai, menelan semua cahaya. Suara hutan menghilang. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, tidak ada sinyal. Hanya suara napas mereka bertiga, berat dan tergesa. Jalu berjalan paling depan, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah sedang dikejar sesuatu. Wisnu di tengah, langkahnya pelan dan ragu. Danu di belakang, mendadak lebih banyak diam. Jalur yang mereka lewati tidak lagi menyerupai jalur gunung. Tanahnya becek dan licin, pepohonan di sekeliling tumbuh terlalu rapat, dengan akar yang menjalar seperti usus raksasa di tanah. Beberapa batang pohon bahkan terlihat seperti tubuh yang membungkuk. Seperti sedang memperhatikan. Ini bukan jalur motong, ini jalur sesat. Gumam Jalu lirih. Udah sabar aja. Nanti juga nemu jalur utama lagi, sahut Danu. Tapi nadanya tidak sekuat tadi. Setelah 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah dataran kecil. Di tengahnya ada pohon besar yang tumbang melintang, menutup jalur. Batangnya tebal, dan di bagian akarnya terbentuk lubang besar yang menganga seperti mulut. Suasananya sunyi sekali. Istirahat dulu, ya, ujar Wisnu sambil duduk di akar pohon. Danu mengangguk. Jalu tidak berkata apa-apa, hanya duduk sambil memeluk lutut. Tangannya gemetar. Entah karena lelah, dingin, atau ketakutan yang belum punya bentuk. Beberapa menit berlalu. Danu membuka tas, mengambil botol minum. Tapi saat dia hendak meneguknya, suara seperti bisikan terdengar lagi. Sangat dekat. Seperti di telinga kirinya. Balik, Saiki. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Lu denger nggak barusan? Tanyanya. Nggak. Jawab Jalu cepat, tanpa menoleh. Ada yang ngomong? Nggak ada. Jangan bercanda, Nu. Danu menoleh ke Wisnu. Wajah Wisnu pucat. Ia berkeringat dingin meski udara sangat dingin. Wis, lu ngambil apa tadi ya? Tanya Jalu tiba-tiba. Wisnu diam. Matanya tidak fokus. Lalu dia berdiri pelan, mengeluarkan batu kecil dari saku jaketnya. Ini, gua nemu di dekat akar pohon tadi. Gua ngerasa kayak dipanggil. Kayak batu ini minta diambil. Jalu langsung berdiri. Gila lu, buang. Itu pasti yang bikin kita nyasar. Danu hanya melongo, pikirannya kosong. Ia merasa sesuatu berubah sejak tadi. Waktu tidak terasa berjalan. Kabut tidak bergerak. Suara tidak pernah kembali. Dan sekarang batu itu. Wisnu memandang batu itu lama. Lalu ia berjalan ke lubang besar di akar pohon tumbang, dan dengan tangan gemetar, meletakkan batu itu di dalamnya. Begitu batu itu menyentuh tanah, suara muncul. Dur ojo bali. Bisikan itu seperti berasal dari dalam perut bumi. Suara berat, parau, dan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti sepenuhnya. Tanpa bicara lagi, mereka bertiga langsung bangkit dan berjalan cepat ke arah berlawanan dari pohon tumbang. Langkah mereka terburu-buru, seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan kemudian, mereka melihat sebuah pondok kecil. Berdiri di tengah hutan, dengan dinding dari bambu dan atap rumbia yang sudah nyaris roboh. Jalu langsung panik. Ini yang gua lihat di mimpi gua, katanya sambil mundur. Gua ingat.
Ada perempuan. Dia keluar dari situ. Tapi Wisnu justru mendekat. Mungkin bisa neduh bentar? Barangkali ada orang. Jangan, Wis. Jalu menarik lengannya. Di mimpi gua, dia keluar dari situ sambil nangis darah. Wisnu ragu. Danu memandangi pondok itu, lalu berkata pelan. Gua nggak bisa jalan lagi, kaki gua kram. Jalu menatap sekitar. Tidak ada jalur lain. Hutan terlalu rapat. Kabut semakin tebal. Oke. Tapi jangan masuk ke dalam. Kita duduk aja di depan pondok. Mereka duduk di ambang pintu pondok tua itu. Suasananya makin aneh. Suara hutan tetap tidak kembali. Dan sekarang kabut tidak putih. Tapi agak kekuningan. Seperti asap. Danu mendadak mengaduh. Gila, perut gua sakit. Ia merunduk, memegangi perutnya. Lalu ia muntah. Dan dari mulutnya keluar lendir hitam pekat, seperti lumpur, berbau anyir. Anjir. Jalu mundur, panik. Wisnu hendak mendekat, tapi Danu tiba-tiba menatapnya. Matanya hitam. Seluruh bola matanya menghitam, tidak ada putihnya lagi. Dan ia berkata pelan, dengan suara yang bukan suaranya. Sampean wis nggawaseng dudu dueke. Jalu menjerit. Wisnu terpaku. Danu jatuh tersungkur, tubuhnya kejang-kejang. Lalu diam. Semua jadi hening. Dan dari dalam pondok muncul suara tangisan. Pelan. Perih. Seperti tangisan seseorang yang sudah kehilangan kewarasan. Jalu bangkit, menarik Wisnu menjauh. Mereka lari. Meninggalkan Danu yang tergeletak. Tapi, suara tangisan dari dalam pondok itu terus mengikuti. Bukan dengan langkah kaki, tapi dengan bisikan yang menempel di belakang kepala. Dan sebelum kabut menelan semuanya, Jalu sempat melihat sesuatu di belakang pondok. Sebuah nisan batu. Di atasnya ada bekas lubang. Dan batu kecil kehijauan yang tadi sudah dikembalikan, kini tidak ada lagi di sana. Kabut belum juga menghilang. Sudah hampir 1 jam sejak Jalu dan Wisnu meninggalkan pondok tua itu, tapi langkah kaki mereka tidak membawa kemana-mana. Hutan seperti berubah bentuk. Jalur yang tadinya ada, sekarang hilang. Dan setiap arah yang mereka tempuh selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon tumbang dengan lubang hitam besar di akarnya. Jalu terduduk. Napasnya berat. Kaosnya basah oleh keringat dingin. Wis, kita muter di tempat yang sama. Ini udah nggak masuk akal. Wisnu berdiri diam, wajahnya pucat. Matanya bengkak karena menahan tangis sejak tadi. Harusnya kita nggak ninggalin Danu, gumamnya. Lu lihat sendiri tadi. Itu bukan Danu lagi. Mata dia item semua. Suaranya bukan suara dia. Lu mau tetap di situ, nunggu giliran kerasukan? Wisnu tidak menjawab. Tapi ia tahu Jalu benar. Tetap saja, rasa bersalah menempel seperti lumpur di sekujur tubuh. Mereka berjalan lagi. Entah untuk kemana. Kabut terus menutup jalan. Kabut ini bukan kabut biasa. Ada rasa lengket di kulit, ada bau tanah basah dan darah. Setelah setengah jam berjalan, mereka sampai di sebuah tanjakan curam yang penuh akar dan batu-batu besar. Suara langkah mereka terhenti sejenak. Ada suara lain. Bukan manusia. Bukan binatang. Bukan angin. Ada yang manggil. Bisik Jalu. Wisnu menoleh. Apa? Lu nggak dengar? Kayak suara perempuan, manggil nama gua. Dan memang samar, dari balik kabut, terdengar suara. Jalu. Lembut. Pelan. Seperti bisikan ibu. Atau, seperti jerat. Jangan dengerin, kata Wisnu cepat. Jangan jawab. Jangan panggil balik. Jalu mematung. Wajahnya bingung. Matanya bergerak cepat, mencari asal suara. Jalu, tolongin aku. Jalu mundur selangkah. Lalu berteriak. Siapa kamu? Seketika itu juga, suara di hutan berubah. Kabut berputar seperti disedot ke satu titik. Angin menderu, dan seluruh hutan mendadak mengeluarkan suara gemuruh. Jangan panggil namanya di atas gunung. Suara itu datang dari belakang mereka. Pelan.
Dalam. Mereka menoleh. Danu. Berdiri di antara akar pohon, tubuhnya kotor, jaketnya sobek, tapi wajahnya datar. Tidak ada emosi. Matanya kembali seperti semula, tapi tubuhnya seperti dikendalikan. "Nu? Gue denger kalian manggil," katanya datar. "Makanya gue nyusul." Wisnu langsung maju, ingin memeluknya. Tapi Jalu menahan lengannya. "Tunggu, itu bukan Danu." "Bukan apa maksud lu? Lu denger sendiri suaranya. Tapi coba lihat kakinya." Wisnu menatap kaki Danu. Tanah di sekitarnya kering. Tidak ada jejak. Seharusnya kakinya kotor, basah, atau berlumur lumpur seperti mereka. Tapi Danu berdiri dengan sepatu bersih. Terlalu bersih. Danu tersenyum. Senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu dia bicara. "Aku kangen kamu, Jalu." Itu bukan suara Danu. Itu suara perempuan. Perempuan yang tadi memanggil namanya. Jalu mundur, tubuhnya gemetar. "Jangan ikutin kami. Gua nggak manggil siapa-siapa." "Tapi kamu udah jawab." Suara itu lembut, tapi menggema di telinga mereka. "Kalau kamu sudah manggil, artinya kamu sudah milik kami." Wisnu menarik Jalu, dan mereka berlari menuruni jalur curam. Akar-akar mencengkeram kaki mereka, ranting mencakar wajah, dan kabut makin tebal, seperti mengejar. Dari belakang, suara langkah kaki mengikuti. Pelan. Konstan. Danu tidak berteriak. Tidak marah. Hanya mengikuti. Dan saat Jalu terjatuh, ia sempat menoleh ke belakang. Tidak ada Danu. Yang ada hanya sosok perempuan berdiri di antara pohon. Memakai pakaian serba putih yang sudah robek, rambut panjang menjuntai sampai tanah, dan wajahnya kosong. Seperti topeng tanah liat. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Hanya lubang besar menganga di tempat wajah seharusnya berada. Dan dari lubang itu, keluar suara. "Jalu." Ia pingsan. Ketika Jalu sadar, langit sudah gelap. Tidak ada suara. Tidak ada kabut. Hanya pohon-pohon tinggi dan sinar bulan yang menyelinap dari sela-sela dedaunan. Ia terbaring di tanah, sendirian. "Wisnu?" Tidak ada jawaban. Ia berdiri perlahan. Tubuhnya lemas. Kepala pening. "Wisnu, kalau lu bercanda, gua sumpahin." Lalu terdengar suara ranting patah. Ia menoleh. Di balik pohon, sosok Wisnu muncul. Langkahnya gontai. "Wis?" Tapi sebelum Jalu bisa mendekat, Wisnu menunjuk ke belakangnya. Jalu berbalik. Danu. Berdiri diam. Masih dengan wajah kosong. Jalu panik, mundur, tubuhnya tersandung batu. "Jangan deket-deket. Jangan deket." Wisnu berbicara. Suaranya serak. "Gue udah lihat semuanya." Danu nggak balik. "Danu udah dibawa. Yang ini bukan dia." "Terus itu apa?" "Dia penunggu jalur. Yang dulu dibunuh waktu zaman Belanda. Katanya dulu tempat itu tempat orang bertapa. Orang-orang gak sengaja ganggu, terus dihukum. Satu-satunya cara lepas." Wisnu menatap Jalu, matanya berkaca-kaca. "Jangan panggil nama siapapun lagi. Jangan bilang, tolong. Jangan bilang, iya. Jangan jawab kalau ada yang manggil. Jangan." Danu, or whatever that thing is, tersenyum. Dari matanya mulai keluar darah. Mengalir pelan, lalu berubah menjadi lumpur hitam. Udah nggak bisa pulang. Lalu sosok itu perlahan menghilang ke dalam tanah. Seperti ditelan akar-akar hutan. Dan malam di Gunung Merapi kembali sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Sunyi yang seolah mengintai. Suara malam di Gunung Merapi terdengar seperti bisikan yang dikunyah hening. Jalu berjalan tertatih, mengikuti langkah Wisnu yang kini tampak jauh lebih pendiam daripada sebelumnya. Wajahnya pucat, lelah, seperti orang yang habis kehilangan masa depannya. Di sekitar mereka, hutan seperti berubah. Pepohonan tak lagi tumbuh ke atas, tapi miring, bengkok, seperti tubuh manusia yang membungkuk terlalu lama.
Batangnya berwarna keabu-abuan, seolah-olah darahnya telah mengering sejak ratusan tahun lalu. Lu yakin ini jalan turun? Tanya Jalu pelan. Wisnu tidak menjawab. Dia hanya berjalan terus, langkahnya lambat tapi pasti. Di tangannya, ia menggenggam batu kecil yang sempat dia ambil, yang katanya sudah dibuang, tapi entah kenapa kembali ke dalam kantong jaketnya. Gua udah buang ini tadi, Jal, katanya akhirnya. Di akar pohon, waktu kita istirahat. Tapi waktu gua sadar lagi, batu ini udah ada di saku gua. Jalu berhenti melangkah. Tubuhnya gemetar. Lu ambil lagi? Enggak. Suara Wisnu lirih. Gua enggak ngerti. Tapi setiap gua buang, selalu balik. Berarti kita dikutuk. Batu itu milik sesuatu yang bukan dari dunia kita. Kabut kembali turun. Kali ini lebih dingin, menusuk langsung ke tulang. Langit malam menghitam tanpa bintang. Dan dari balik semak-semak, terdengar suara seperti ranting dipatahkan. Bukan sekali, tapi terus-menerus. Seperti ada yang mengikuti. Mereka mempercepat langkah. Tapi setiap kali mereka berhenti untuk memastikan arah, suara itu juga berhenti. Begitu mereka berjalan lagi, suara itu kembali. Jal. Wisnu berbisik. Gua ngerasa, kita nggak jalan ke bawah. Kita muter. Kita naik lagi. Jalu menoleh. Jalan yang tadi mereka lewati sekarang menanjak, bukan menurun. Padahal tadi mereka sudah yakin menyusuri jalur turun. Ini gunung. Bisa jadi jalurnya emang begini. Bukan. Ini bukan soal jalur. Ini soal izin. Wisnu menatap batu di tangannya. Batu itu mulai berubah. Warnanya kini bukan lagi hitam kehijauan, tapi keemasan samar, dengan guratan merah yang berdenyut pelan, seperti nadi. Gua dengar cerita dari bapak gua dulu, katanya lirih. Di lereng Merapi, ada tempat yang dulu dipakai buat semedi. Bukan semedi biasa. Ini tempat orang-orang tua dulu naruh janji, naruh tumbal, naruh rahasia. Dan katanya, ada yang ditanam di sana. Bukan manusia, tapi sesuatu yang diberi bentuk, diberi nama. Terus, batu itu? Batu ini bagian dari perjanjian itu. Bukan cuma simbol. Ini wadah. Jalu menatap batu itu sejenak. Wadah apa? Wisnu menatap lurus ke depan. Tempat tinggal sesuatu yang gak boleh disentuh manusia. Mereka kembali melangkah. Setiap jengkal hutan sekarang terasa hidup. Akar-akar mencuat dari tanah, seperti tangan yang ingin menarik kaki mereka. Daun-daun berdesir tanpa angin. Dan dari balik kabut, suara tangisan kembali terdengar. Bukan jeritan. Bukan rintihan. Tapi tangisan anak kecil. Itu bukan manusia, kan? Jalu bertanya, nyaris tidak bersuara. Wisnu tidak menjawab. Di antara pepohonan, mereka melihat sesuatu. Sebuah bangunan tua, setengah roboh, dengan dinding dari batu hitam dan atap genteng yang sudah runtuh sebagian. Bangunan itu tidak seharusnya ada di sini. Terlalu besar untuk disebut pondok, terlalu sepi untuk disebut rumah. Itu, Jalu menunjuk. Tempat itu muncul di mimpi gua semalam, ujar Wisnu. Mereka mendekat perlahan. Setiap langkah disertai perasaan bahwa kaki mereka makin berat. Udara makin kental. Seperti menembus air. Dan begitu mereka sampai di depan pintu bangunan itu, mereka melihat nisan kecil berdiri di tengah ruangan. Tertutup lumut. Di atasnya ada ukiran tua, nyaris tak terbaca. Dan tepat di bawah nisan ada lekukan. Bentuknya pas. Pas untuk batu yang dibawa Wisnu. Itu tempat asalnya. Bisik Wisnu. Jalu menarik lengannya. Jangan masukin. Jangan naruh batu itu. Siapa tahu ini jebakan. Kalau gua nggak naruh, kita nggak akan bisa keluar. Atau, kita malah buka sesuatu yang lebih parah. Wisnu memandang batu itu. Warnanya semakin terang. Semakin panas. Batu itu kini berdenyut di tangannya. Tiba-tiba, suara terdengar. Dari belakang mereka. Balekno. Mereka menoleh cepat. Sosok perempuan berdiri di luar bangunan, menatap mereka. Matanya putih semua. Rambutnya menutupi sebagian wajah.
Tubuhnya tidak menapak tanah. Balekno, seng dudu duekmu. Wisnu perlahan maju. Tangan kirinya gemetar. Jalu mencoba menahan, tapi terlalu terlambat. Batu itu diletakkan di cekungan di bawah nisan. Dan saat menyentuhnya, lantai bangunan bergetar. Suara seperti ratusan orang berbisik membanjiri udara. Angin menerpa dari segala arah. Dan tiba-tiba, mereka berdua terlempar keluar bangunan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kabut meledak seperti gelombang. Hutan bergetar. Tanah menganga. Dari bawah tanah, tangan-tangan muncul. Bukan tangan manusia. Kulitnya kehitaman, kukunya panjang, dan dari ujung-ujung jarinya menetes cairan seperti getah. Mereka menarik tubuh Jalu. Wisnu mencoba menolong, tapi angin menampar wajahnya, memaksanya mundur. Jalu. Jalu berteriak, tubuhnya perlahan ditarik masuk ke dalam tanah. Tapi sebelum tubuhnya menghilang, matanya menatap Wisnu. Lari. Lalu kabut kembali turun. Suara-suara menghilang. Hutan kembali diam. Dan Wisnu berdiri sendirian. Kakinya lemas. Tubuhnya gemetar. Ia menatap tempat di mana batu itu tadi disimpan. Tidak ada lagi cahaya. Tidak ada lagi nisan. Hanya tanah kosong. Tapi dari dalam saku jaketnya, batu itu kembali muncul. Dan kali ini, berwarna merah sepenuhnya. Panas. Berdenyut. Hidup. Langkah Wisnu goyah. Tubuhnya seperti berjalan dengan sisa-sisa kesadaran. Dunia di sekelilingnya terasa asing. Suara hutan tak lagi terdengar seperti dedaunan dan burung, tapi lebih seperti napas. Panjang, berat, seperti seseorang, atau sesuatu, sedang mengawasinya, dari balik batang pohon atau dalam lubang tanah. Ia terus berjalan. Tak tahu kemana, dalam kepalanya, nama Jalu terus bergema. Wajahnya, jeritannya, sorot matanya sebelum lenyap ke dalam tanah. Dan di dalam saku jaketnya, batu itu masih ada. Panasnya menusuk kulit, tapi ia tak berani membuang. Karena setiap kali ia coba, batu itu selalu kembali. Seolah batu itu kini melekat pada jiwanya. Langit mulai berubah warna. Bukan karena matahari, tapi karena kabut yang semakin padat, berubah warna keabu-abuan seperti abu mayat yang belum sepenuhnya padam. Tiba-tiba tanah di depan retak. Seperti dibelah. Dari celahnya, keluar suara lirih, suara anak-anak yang tertawa. Pelan, tapi jelas. Dan dari celah itu, naik uap tipis yang bau anyirnya membuat Wisnu ingin muntah. Apa ini? Gumamnya. Tangannya gemetar. Kakinya berat. Tubuhnya seolah ditarik menuju celah itu. Dan dalam pikirannya, muncul gambaran-gambaran yang tidak ia mengerti. Bayangan tubuh manusia dipikul ke atas altar, darah diteteskan ke batu, dan nyanyian dalam bahasa yang tak ia kenali. Bukan mimpi. Bisik Wisnu. Ini bukan mimpi. Ia berlutut di depan celah. Dari dalam, terdengar suara. Wisnu. Bukan suara Jalu. Bukan suara Danu. Bukan suara manusia. Perlahan, sebuah tangan keluar dari celah itu. Kecil. Putih. Seperti tangan anak kecil. Tapi jari-jarinya terlalu panjang. Dan dari sela kukunya, ada rambut. Wisnu mundur. Tapi batu dalam sakunya makin panas. Membakar. Ia menjerit, menarik jaket, dan batu itu melompat keluar dan jatuh tepat ke tangan kecil itu. Tiba-tiba tanah berhenti retak. Kabut mereda. Semuanya diam. Dan di depan Wisnu, berdiri seorang perempuan. Tingginya normal. Pakaiannya lusuh. Wajahnya seperti wajah manusia biasa. Tapi matanya kosong. Tak ada cahaya. Dan saat ia bicara, suaranya berlapis. Satu suara perempuan, satu suara tua dan berat, dan satu lagi, suara yang seperti retakan kayu basah. Batu itu sudah kembali. Tapi kamu belum boleh pulang. Wisnu menunduk. Aku nggak mau apa-apa, aku cuma mau keluar dari sini. Tidak ada yang keluar tanpa ganti. Teman-temanku sudah mereka. Belum cukup. Angin mendadak berhenti. Suara hutan lenyap. Dan dari balik kabut,
sosok-sosok mulai berdiri. Satu persatu. Tubuh manusia. Wajah rusak. Sebagian tidak punya mata. Sebagian mulutnya sobek sampai ke telinga. Mereka tidak bergerak. Hanya berdiri. Mengelilingi Wisnu. Perempuan itu melangkah mendekat. Tempat ini menyimpan banyak luka. Batu itu bukan untuk manusia. Batu itu menyimpan nama. Nama yang pernah disembunyikan. Dan kamu telah membangunkannya. Siapa dia? Perempuan itu tersenyum. Yang menunggu di bawah tanah. Dan tiba-tiba, tanah di bawah kaki Wisnu runtuh. Ia terperosok ke dalam kegelapan. Tubuhnya jatuh, berputar-putar, menabrak akar dan batu, sampai akhirnya ia terhempas di lantai yang dingin dan basah. Ia membuka mata. Tak ada cahaya. Hanya suara. Napas. Berat. Lamba. Panjang. Lalu, di kejauhan sepasang mata merah menyala. Besar. Jauh lebih besar dari mata manusia. Matanya tidak berkedip. Hanya menatap. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara. Saya belum kenyang. Wisnu ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Seluruh tubuhnya membeku. Lalu dari dinding gua, keluar sosok-sosok lain. Berjalan dengan tangan. Wajahnya rata. Kulitnya dipenuhi tulisan-tulisan merah yang berdenyut. Salah satu dari mereka mendekat. Di wajahnya, terpahat nama. Danu. Yang lain. Jal. Dan yang paling besar. Wisnu. Ia menyadari. Ini bukan sekadar batu. Bukan sekadar kutukan. Ini tempat di mana nama menjadi bagian dari tubuh. Tempat di mana ingatan manusia dijadikan tumbal. Tempat di mana siapapun yang menyentuh akan tinggal selamanya. Dari atas, cahaya samar muncul. Lubang kecil. Mungkin satu-satunya jalan keluar. Wisnu merangkak. Tubuhnya lemah. Ia panjat dinding tanah itu. Tergores. Berdarah. Sampai akhirnya, tangannya berhasil menyentuh rumput di permukaan. Dan dari bawah, suara itu berbisik. Keluar, tapi bawa kami bersamamu. Ketika Wisnu muncul kembali ke atas tanah, langit masih kelabu. Hutan sunyi. Ia berdiri, menatap sekeliling. Tak ada kabut. Tak ada suara. Dan di saku jaketnya kosong. Tapi ketika ia menoleh, ia melihat bayangannya sendiri di tanah. Dan di balik bayangan itu, ada bayangan lain. Lebih besar. Lebih tinggi. Berdiri tepat di belakangnya. Satu minggu kemudian. Cuaca di lereng gunung Merapi kembali cerah. Kabut tipis bergelayut seperti biasa, disapu angin sore yang turun dari arah puncak. Warung-warung di base camp selalu ramai lagi, dipenuhi suara tawa pendaki dan bunyi motor metik yang parkir berderet. Seorang pria muda duduk sendirian di ujung bangku kayu. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Wajahnya belum sepenuhnya pulih, dan sorot matanya seperti selalu menghindari tatapan siapapun. Namanya Wisnu. Sendirian, Mas? Tanya bapak penjaga base camp, meletakkan segelas teh panas di hadapannya. Wisnu hanya mengangguk. Suaranya seperti hilang. Teman-temannya udah turun duluan, ya? Tanya si bapak lagi. Kali ini, Wisnu menoleh perlahan. Ada jeda panjang sebelum dia menjawab. Enggak, cuma saya yang turun. Si bapak diam, lalu duduk pelan di seberangnya. Berapa hari di atas, Mas? 7. Sendirian? Wisnu menatap teh yang mengepul. Waktu naik, bertiga. Bapak itu menunduk, menahan napas. Lalu, seperti seseorang yang tahu tapi enggan menyimpulkan, ia berdiri perlahan dan menepuk bahu Wisnu. Yang penting Masnya selamat. Kabar tentang 3 pendaki muda yang hilang di Gunung Merapi cepat menyebar. 2 hari pertama, relawan naik untuk mencari. Hanya satu yang ditemukan, Wisnu. Berdiri sendirian di dekat batu gendong, tubuhnya kotor dan tanpa logistik. Ia tidak berkata banyak saat ditanya. Hanya satu kalimat. Kami salah jalur. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka yang pernah naik gunung lebih dari sekali, bisa membaca tanda. 3 hari setelah kembali ke rumahnya di Sleman,
Wisnu mulai mengalami gangguan tidur. Setiap malam, ia bermimpi berada di bawah tanah, dikelilingi suara bisikan dan tangan-tangan yang merangkak dari dinding. Dalam mimpi itu, Jalu berdiri tanpa mata. Danu duduk bersila, menatap kosong ke arah api yang menyala tanpa asap. Dan di tengah mereka, batu itu mengambang, merah, berdenyut. Wisnu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Matanya merah. Tubuhnya makin kurus. Dan yang paling mengganggu, setiap kali ia bercermin, ia merasa bayangannya tidak sepenuhnya miliknya. Seperti ada satu sosok lain yang berdiri di belakang, menempel di punggungnya. "Lu bukan sendirian waktu turun," bisik Jalu dalam salah satu mimpinya. "Lu bawa sesuatu." 2 hari kemudian, Wisnu mencoba kembali ke gunung. Ia datang diam-diam, tanpa pamit. Membawa ransel kecil berisi roti kering, air minum, dan satu benda lain yang sebenarnya tidak pernah ia simpan. Batu itu. Ia tidak tahu bagaimana bisa berada di dalam lacinya. Setelah semua yang terjadi, ia yakin batu itu sudah hilang. Tapi saat membuka laci meja kerja, batu itu ada. Seolah mengingatkannya bahwa segala sesuatu belum selesai. Ia mulai mendaki tengah malam. Tanpa jalur. Tanpa pos. Tanpa logbook. Ia berjalan ke arah yang ia rasa dikenali tubuhnya, bukan pikirannya. Dan benar saja, kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Tapi kini, tidak ada rasa takut. Hanya kelelahan yang dalam. Seperti tubuhnya sudah lelah melawan apapun yang tak terlihat itu. Dan di kejauhan, di antara kabut, muncul pondok tua yang pernah ia hindari. Tapi kali ini, ia masuk. Bangunannya masih sama. Dinding bambu yang rapuh. Tanah keras. Dan di tengah ruangan, nisan batu yang retak. Ia melangkah ke sana. Membuka saku. Batu itu masih hangat. Masih hidup. Dan saat hendak diletakkan kembali, suara dari balik punggungnya berbisik. Terlambat. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Lalu dari dinding bambu, perlahan muncul wajah-wajah. Menekan dari dalam, seperti tubuh yang terperangkap di balik lapisan tipis. Mereka tidak bicara. Hanya menatap. Mata mereka kosong. Wisnu terduduk. Napasnya berat. Lalu dari luar pondok, muncul suara jeritan. Bukan jeritan manusia, tapi suara seperti serigala yang diseret rantai. Dan saat ia keluar untuk melihat, di tengah hutan berdiri seseorang. Danu. Tubuhnya hitam, matanya putih seluruhnya. Dari mulutnya mengalir tanah. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Lalu berkata, "Sekarang gilirannya lu." Wisnu mundur, lalu menjatuhkan batu itu ke tanah. Seketika, bumi bergetar. Tanah di bawah pondok retak, membelah. Dan dari lubang itu keluar cahaya merah, seperti magma. Suara-suara mulai memenuhi hutan. Bukan satu, bukan dua, tapi ratusan. Dan satu persatu, sosok-sosok dari masa lalu naik ke permukaan. Mereka yang pernah memegang batu. Mereka yang pernah berjanji. Mereka yang pernah memanggil nama sesuatu yang tak seharusnya disebut. Pagi harinya, tim relawan menemukan pondok itu. Dan tepat di tengah ruangan, tergeletak seorang laki-laki muda. Tubuhnya utuh. Tapi napasnya tidak ada. Wajahnya tersenyum. Di sebelahnya, ada batu kecil kehijauan, membeku, tidak lagi berdenyut. Salah satu relawan mengangkat batu itu, hendak menyimpannya. Tapi seseorang menepuk bahunya. "Jangan diambil. Itu bukan milik kita." Relawan itu mengangguk. Lalu menaruh batu itu kembali ke tanah. Dan saat mereka berjalan turun, tak ada yang sadar bahwa di balik pohon, ada seseorang berdiri. Wajahnya kabur. Tubuhnya samar. Dan bayangannya tidak bergerak meski matahari sudah tinggi. Angin gunung yang biasa membawa sejuk, kini terasa berat. Seperti memikul bisikan yang tak selesai diucapkan. Di sebuah rumah sederhana di Sleman, seseorang mulai merasa bahwa udara malam tak lagi nyaman. Ibu dari Wisnu duduk di ruang tengah, mengenang anaknya yang kini hanya tinggal nama. Tubuh Wisnu ditemukan, tapi jiwanya terasa jauh. Ia tidak menangis. Hanya diam, menatap kursi kosong di seberang.
Setiap malam sejak itu, ia mendengar suara pintu kamar anaknya membuka sendiri. Dan selalu diiringi suara langkah pelan. Langkah tanpa tujuan. Seperti seseorang yang berjalan, tapi tidak tahu kenapa. "Nu?" Suara ibu itu lirih, di malam keempat sejak pemakaman. Tidak ada jawaban. Ia berdiri pelan. Pintu kamar Wisnu terbuka. Cahaya remang dari lampu dapur menyinari sedikit bagian dalam. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja kecil, ada batu kecil kehijauan. Di desa tempat base camp pendakian berada, penduduk mulai gelisah. Burung-burung tidak berkicau sejak beberapa hari lalu. Sapi milik Pak Wito ditemukan mati mendadak, mata terbuka, dan lidah menjulur panjang. "Angin dari atas gunung beda," kata Pak Wito pada pagi itu. Dinginnya kayak pegang tangan jenazah. Anak-anak kecil mulai mengigau di malam hari. Salah satu dari mereka, Rehan, anak kelas 3 SD, berteriak histeris sambil menunjuk keluar jendela kamarnya. "Ada yang jalan. Tinggi. Dia manggil nama aku." Ibunya terbangun, memeluknya. "Itu cuma mimpi, Nak." Tapi pagi harinya, di halaman rumah Rehan, ada jejak kaki. Besar, panjang, dan mengarah langsung ke jendela kamar. Yang aneh, tidak ada jejak keluar. Seolah makhluk itu masih di dalam. Seorang relawan pendakian, Mas Yuda, mulai merasa terganggu. Sejak ikut evakuasi jasad Wisnu di pondok tua itu, ia merasa ada sesuatu yang menempel. Tidak terlihat, tapi terasa. Di kamar mandi, ia sering melihat bayangan lewat cepat di belakang. Di luar rumah, terdengar suara langkah pelan di atas atap. Dan suatu malam, ia bangun dengan tenggorokan kering, lalu melihat batu kecil diletakkan di atas dadanya. Ia panik, melempar batu itu keluar jendela. Keesokan paginya, batu itu ada di kantong celana jeans yang tergantung di balik pintu. "Ini bukan kebetulan," katanya pada kawannya sesama relawan. Ia mencoba membakar batu itu. Tapi begitu api menyala, api itu mendadak mati, meski bensin sudah disiramkan. Malam harinya, ia mendengar suara tawa perempuan dari dalam sumur belakang rumahnya. Di sekolah tempat Jalu dulu belajar, seorang guru bernama Budini menerima paket tak bernama. Sebuah amplop coklat berisi catatan dengan tulisan tangan. "Dia belum tidur. Tolong jangan panggil namanya." Tak ada keterangan lain. Tak ada nama pengirim. Yang aneh, tinta di kertas itu belum sepenuhnya kering. Dan di balik amplop, ada cap telapak tangan yang sangat kecil. Seperti tangan anak bayi. Malam ke-12 setelah jasad Wisnu ditemukan. Di pinggir dusun, seorang pemuda bernama Fajar, pendaki pemula yang pernah ikut naik bareng Jalu 2 bulan lalu, merasakan mimpi berulang. Ia selalu berada di hutan, selalu diselimuti kabut. Dan selalu ada suara yang memanggil dari balik kabut. "Fajar, bantu aku." Ia mencoba menolak, menutup telinga. Tapi suara itu terus masuk. Sampai suatu malam, ia tidak bangun lagi. Ibunya menemukannya kaku di tempat tidur. Mata terbuka. Mulutnya terbuka lebar, seolah sedang memanggil nama. Dan di bawah bantalnya, batu kehijauan itu kembali muncul. Di base camp pendakian, Pak Wardi, penjaga lama yang sudah hafal seluk-beluk gunung, memutuskan untuk menutup jalur sementara. "Gunung sedang marah," katanya. Beberapa orang mencibir. Marah karena kabut? Karena suara angin? Tapi malam itu, gerbang base camp diketuk 3 kali. Pak Wardi keluar, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut. Dan bau dupa terbakar. Dan di kursi tempat biasanya pendaki menunggu, ada 3 botol air mineral bekas, 2 roti sisa, dan sebatang coklat, logistik yang sama persis seperti yang dibawa Wisnu, Jalu, dan Danu saat naik dulu. Di sebelahnya, tergeletak buku catatan log pendaki. Dibuka oleh angin. Halaman terakhir tertulis, "Kami belum turun." Kabar mulai menyebar. Bahwa kini gunung tidak hanya menyimpan jasad, tapi nama. Dan siapapun yang menyebut nama-nama itu di malam hari, apalagi dekat hutan atau sungai, akan didatangi mimpi yang sama. Di dalam mimpi, ada kabut. Dan di dalam kabut, ada batu. Dan di atas batu, ada darah. Darah yang terus mengalir. Tapi tidak pernah kering.
Karena kutukan itu tidak akan berhenti selama masih ada manusia yang menyentuh tanah tanpa izin. Malam itu, angin merembes masuk melalui celah jendela rumah Budini. Lampu pijar di ruang tamu bergetar samar. Bulan tertutup awan, meninggalkan dunia dalam kegelapan pekat. Pukul 10 malam. Di dapur, Budini baru saja menutup pintu lemari es. Tangan kirinya masih memegang gelas kosong. Kok gelasnya ada bekas hujan? Gumamnya, melihat tetesan air di permukaan logam dingin. Tiba-tiba, terdengar ketukan halus di pintu depan. 1 ketukan. Lalu jeda. 2 ketukan. Siapa? Panggilnya pelan, nada suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya angin yang menahan napas. Budini meraih senter, lalu melangkah ke pintu. Suara detak jantungnya mengisi keheningan. Aku Budini, katanya perlahan sambil membuka sedikit jendela kayu. Siapa di sana? Kabut dingin menyeruak, menutup wajah orang di seberang pintu. Siluet hitam terlihat samar. Tinggi dan kurus. Ibu, suara serak datang dari balik kabut. Ibu, boleh aku masuk? Budini terkejut. Siapa? Tanyanya lagi. Kabut bergoyang pelan, dan wajah itu terlihat setengah. 1 mata putih, 1 pipi terkoyak, dan rambut yang basah seperti baru dicuci tapi tidak pernah dikeringkan. Ibu, tolong aku, bisik sosok itu. Detik berikutnya, angin menerpa pintu dengan keras. Jendela gemeretak. Budini menarik napas dalam lalu menutup kembali jendela kayu. Ia berbalik ke ruang tamu, berlari mengambil kunci ganda. Tapi ketika ia kembali ke pintu depan, suara ketukan sudah berhenti. Keheningan kembali. Hanya langkah kakinya yang bergema di lantai kayu. Sial, siapa itu? Gumamnya. Dia menunggu beberapa detik, lalu membuka pintu. Di depan tak ada siapa-siapa. Hanya kabut pekat menutupi pekarangan, seperti tirai basah. Budini mengernyit. Di atas teras, ada 1 jejak kaki, telanjang. Panjang, besar, dan membentuk jejak di papan kayu yang lembab. Ia menatap jejak itu, lalu menoleh ke kebun samping. Di sana, di antara tanaman kemangi dan serai, ada sesosok kecil berdiri, setengah terlihat. Anak Rehan, desisnya. Tapi bayangan itu tidak bergerak. Hanya menatap lurus. Apa kamu yang tadi mengetuk? Tanya Budini, suaranya bergetar. Bayangan itu melangkah maju. Kakinya menapak tanah lembek hingga meninggalkan jejak. Dan di tangannya, ia memegang batu kehijauan itu. Aku akan mengambil yang belum diambil, katanya pelan. Suara anak kecil, polos, tapi berat. Budini terpaku. Sebelum bisa bereaksi, bayangan itu membalikkan tubuh. Ibu, aku pun punya nama, bisik suara itu. Lalu, bayangan itu tersenyum. Tapi giginya runcing, memanjang. Dan di balik senyum itu, darah menetes pelan. Tolong, jangan panggil aku lagi. Kabut menyeret bayangan itu menjauh, ke dalam taman. Jejaknya terus memanjang, menelusuri jalan setapak. Budini berlari mengejar, tapi kakinya serasa terbelenggu. Tanah berpasir menahan langkahnya. Ia hanya bisa menyaksikan bayangan anak kecil itu menghilang di balik gerbang kayu tua. Hanya 1 hal tertinggal di bawah pintu rumah. Sebuah amplop coklat. Budini merunduk, membuka amplop. Di dalamnya, hanya selembar kertas tipis berisi 1 kalimat. Ibumu juga punya nama. Jantung Budini berdegup kencang. Air matanya turun. Nama? Apakah yang dimaksud? Apakah ia pernah memanggil sosok itu? Apakah ia pernah mengambil sesuatunya? Sementara itu, di rumah Mas Yuda, ketukan pintu yang sama terdengar tengah malam. 3 ketukan. Jeda. 3 ketukan. Mas Yuda, yang tengah menonton televisi, berhenti menonton. Siapa lagi? Gumamnya, berdiri. Tapi suara ketukan berhenti. Yang terdengar, hanya dentingan hujan menetes. Ia menyalakan lampu koridor, berjalan ke pintu depan. Ketukan itu datang lagi. Lebih keras. Lebih cepat. Mas Yuda mengintip melalui jendela kecil di pintu.
Tak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan bayangan pepohonan yang bergoyang. Ia membuka pintu perlahan. Di depan, ada sepotong kain putih yang tergeletak. Mas Yuda mencondongkan tubuh, mengambil kain itu. Tiba-tiba, angin menderu dan pintu tertutup sendiri. Ia terperangah. Membuka kain. Di dalamnya, ada sepotong kain batik yang robek, dan sebuah catatan. Aku menunggumu di bawah. Di bawah kaki Mas Yuda, ada jejak telapak kaki kecil, basah, menuju kamar tidur. Di rumah Pak Wardi, malam ganjil itu ia berencana tidur cepat. Mesin radio di ruang tamu menyala sendiri, memutar siaran antik. Suara penyiar terdengar parau. Dan jika kalian mendengar ketukan di pintu, jangan jawab. Jangan. Pak Wardi mematikan radio. Tapi ketika ia hendak tidur, suara ketukan datang dari balik pintu kamar. 1, 2, 3, 4. Entah mengapa, ia tahu angka itu menandakan bahaya. Ia menggenggam keris kecil di meja samping. Langkahnya gemetar saat mendekat. Ketukan berhenti. Pak Wardi mengambil napas panjang, lalu membuka sedikit pintu. Di koridor, tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas lantai, ada kaki telanjang yang menapak dengan cekatan. Ia berbisik, menahan perasaan ngeri. Apa kau yang kuharap pergi? Kini. Tiba-tiba dari sudut koridor, seberkas cahaya remang muncul, seperti lampu senter yang bergerak. Pak Wardi memegang keris lebih erat. Lalu, suara kecil datang dari balik kegelapan. Ada yang pulang, dan yang lain belum. Dan sebelum Pak Wardi bisa menjawab, sosok kecil itu muncul di ujung koridor. Rambutnya berantakan, pipinya cekung, dan di tangannya, batu kehijauan berdenyut. Ia mengetuk lagi, kali ini 4 ketukan cepat. Pak Wardi menggigit bibir, lalu menutup mata. Ketukan itu berubah, menjadi suara tawa anak yang memekakan. Keesokan harinya, desa itu hening. Angin tidak berhembus. Burung-burung tidak berkicau. Hanya, daun-daun bergoyang pelan, seolah berbisik. Ibu Wisnu berdiri di depan rumah, menatap desa yang sunyi. Di tangannya, sebuah amplop coklat. Isi catatannya, sudah hilang. Ia menutup amplop itu. Dengan suara serak, ia berucap, "Aku punya nama." Dan di balik pepohonan, seseorang, atau sesuatu, mengangguk pelan. Malam ganjil, belum berakhir. Dan kutukan, masih mengetuk pintu. Hari ke-21 sejak jasad Wisnu ditemukan. Cuaca di desa mendung permanen. Bukan hujan, bukan kering. Langit seperti tak pernah selesai berpikir. Orang-orang mulai menutup jendela sejak pukul 5 sore, dan anak-anak dilarang keluar rumah begitu adzan maghrib berkumandang. Bukan karena hantu. Bukan karena mitos. Tapi karena bayangan. Bayangan itu muncul tak menentu. Kadang di bawah kolong ranjang. Kadang di balik cermin. Kadang hanya sekelebat. Tapi cukup membuat orang tua membeku dan anak kecil menangis tanpa sebab. Yang paling sering mereka katakan, "Aku melihat seseorang berdiri di pojok ruangan. Tapi pas kulihat lagi, hilang." Dini, siswi SMA kelas 11, tinggal di rumah kontrakan pinggir dusun bersama ibunya. Sejak malam ketiga setelah malam ganjil terakhir, ia mulai sering merasakan seperti ada yang mengawasinya. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Kadang saat ia berjalan ke kamar mandi, ia merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Tapi tiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia sedang mencuci muka. Cermin di kamar mandi berkabut karena air hangat. Ia mengelapnya pelan. Dan di sana, ia melihat bayangannya. Berdiri normal. Tapi ada satu hal yang tak sesuai. Bayangannya tersenyum. Padahal ia sendiri tidak. Ia mundur. Cermin itu kembali mengembun. Ia lap sekali lagi. Dan kali ini, bayangan di dalam cermin tidak ikut menghapus embun. Dini menjerit, keluar dari kamar mandi, berlari ke kamar ibunya. Tapi di dalam kamar, ibunya tertidur pulas. Tubuhnya dingin. Terlalu dingin. Dan di dinding belakang tempat tidur, tergambar sesuatu dengan jelaga.
Lukisan kasar wajah anak kecil. Senyumnya panjang. Matanya bulat kosong. Dan di jidatnya tertulis satu kata. Nama. Di rumah Pak Wardi, yang dulunya penjaga base camp, lampu mulai sering padam sendiri. Suara langkah terdengar di loteng, padahal ia tinggal sendirian. Ia memasang cermin kecil di setiap sudut ruangan untuk memantau bayangan. Tapi makin banyak cermin ia pasang, makin banyak sosok yang ia lihat di sudut-sudut. Suatu malam, ia duduk di ruang tamu. Radio menyala dengan frekuensi statik. Lalu tiba-tiba, semua cermin berembun bersamaan. Seperti ada napas yang ditiup dari dalam kaca. Ia menoleh ke cermin di sudut kanan. Sekelebat sosok lewat. Tinggi. Rambutnya panjang. Tubuhnya seperti tertutup lumpur. Ia bangkit. Melangkah mundur. Keringat dingin mengalir. Dan dari cermin itu, muncul goresan lambat, tulisan yang dibentuk dari dalam. Kau lihat aku, berarti aku sudah dekat. Lampu padam. Radio mati. Dan suara langkah turun dari loteng terdengar berat. Anak-anak kecil mulai menggambar sosok yang sama dalam buku tulis mereka. Sosok tinggi, hitam, dengan leher panjang dan kepala kecil. Guru TK di dusun mulai khawatir. Mereka bertanya pada para bocah, siapa sosok itu? Jawaban mereka selalu sama. Itu bayangan yang suka ngintip dari belakang tirai. Ibu dari salah satu anak, Rehan, mulai merekam bayinya tidur siang. Dalam video itu, tampak jelas di detik ke-23, tirai kamar bergeser sendiri. Dan dari sela-selanya, muncul sepasang mata lalu menghilang seketika. Ibu Rehan membekukan framenya. Memperbesar. Dan di dalam refleksi mata itu, terlihat sosok dirinya sendiri, sedang memegang bayi. Berarti mata itu berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Di rumah Budini, keadaan makin buruk. Ia kini hidup dalam kondisi setengah sadar. Seperti terjebak di antara bangun dan tidur. Tiap malam ia melihat bayangan yang sama. Sosok kecil berdiri di ujung ruangan, diam, menunduk, lalu perlahan mendekat. Ia mencoba menutup mata. Tapi suara langkah kecil di lantai kayu selalu terdengar mendekat. Lalu ada suara berbisik. Aku tahu nama aslimu, Bu. Suatu malam, Budini bangun dan mendapati semua kaca di rumahnya telah dibalik menghadap tembok. Ia tidak ingat kapan melakukannya. Dan di dinding kamar tidurnya, tertulis dengan kapur putih. Kalau kau tak bisa lihat aku bisa lebih dekat. Para warga desa akhirnya berkumpul di balai dusun. Beberapa pemuda meminta agar dilakukan doa bersama atau ruatan. Pak Lurah, yang semula menganggap ini hanya kepanikan massal, kini mulai kehilangan kata-kata. Karena ia sendiri mulai melihat bayangan di sudut matanya. Saat menyikat gigi, saat membaca koran. Dan setiap kali ia melihat, sosok itu semakin jelas. Semakin mendekat. Semakin nyata. Kalau ini bukan arwah ini apa? Tanya salah satu warga tua. Tak ada yang menjawab. Sampai akhirnya, seorang perempuan tua bernama Mbah Surti berkata lirih. Yang kalian lihat bukan arwah. Tapi cangkang yang ditinggalkan kutukan. Karena setiap nama yang dipanggil, meninggalkan bayangan. Dan bayangan itu kelaparan. Malam itu, langit di atas dusun berwarna merah samar. Angin mati. Udara membeku. Dan setiap rumah yang pernah melihat bayangan mengalami hal yang sama. Semua jam dinding berhenti tepat pukul 27. Semua kaca mengembun. Semua lampu berkedip. Dan semua penghuni bermimpi serentak tentang satu lubang besar di tengah hutan. Dan dari dalam lubang itu, muncul tangan-tangan kecil yang mencoba memegang wajah mereka. Dan saat terbangun, mereka merasa lehernya dingin, seperti pernah disentuh. Malam ke-30 sejak pendakian itu. Langit Gunung Merapi tampak seperti mata yang tidak pernah berkedip. Diam, gelap, tapi mengawasi. Di desa bawah kaki gunung, orang-orang mulai tak lagi bicara soal horor. Bukan karena berhenti takut, tapi karena takut membicarakannya bisa membuatnya muncul lebih dekat. Rumah Budini tertutup rapat. Semua tirai diikat, semua kaca diselubungi kain putih. Ia duduk di ruang tengah,
menggenggam catatan kecil. Halaman terakhir hanya tertulis satu kalimat. Kalau semua bayangan kembali ke asalnya, siapa yang akan menggantikan mereka di permukaan? Di atas meja, batu kehijauan itu kembali. Ia tidak ingat kapan batu itu muncul lagi. Tapi seperti biasa, batu itu muncul ketika seseorang hampir menyerah. Ia mendekat, menatap batu itu dalam-dalam. Dan kali ini, batu itu seperti membisikkan sesuatu, suara yang terdengar bukan dari telinga, tapi dari dalam dada. Kalau kamu mau turun, turunlah sekarang. Di waktu yang sama, Pak Wardi sedang berdiri di halaman belakang. Tanah di sana sudah 3 hari terakhir basah terus-menerus meski tidak hujan. Dan tadi siang, ia menemukan cacing keluar dari celah batu bata, mati dalam posisi melingkar, seperti angka 8. Ia ingat kata-kata Mbah Surti. Kalau bayangannya tidak diantar pulang, mereka akan mencari pengganti. Dan kini, ia melihat di tengah halaman, sebuah lubang menganga, kecil, seperti awal dari sebuah liang. Dari dalamnya, keluar uap tipis, dan aroma logam hangus. Pak Wardi mendekat. Dan sebelum ia sadar, tubuhnya sudah setengah membungkuk ke dalam lubang itu. Di dalam terdengar jeritan. Bukan satu, tapi ratusan. Dan semua jeritan itu memanggil nama Wisnu. Budini tak sanggup lagi. Malam itu, ia mengunci rumahnya, membawa batu kehijauan itu dalam wadah kecil, dan pergi dengan motor tua menuju arah gunung. Tidak melalui base camp. Tidak lewat jalur resmi. Tapi lewat jalan setapak kecil yang bahkan warga lokal pun jarang sentuh. Jalan yang hanya muncul kalau seseorang sudah siap tidak kembali. Kabut turun cepat, seperti air yang tumpah dari langit. Tapi Budini tidak memperlambat laju. Ia terus menapaki jalan, menembus bau belerang yang makin menyengat. Dan akhirnya, ia tiba di sebuah dataran batu. Di tengahnya, berdiri sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tidak bisa dilihat. Di sekelilingnya, sosok-sosok lain membentuk lingkaran. Mereka berdiri tanpa bergerak. Tubuh-tubuh itu adalah bayangan yang pernah terlihat di rumah-rumah warga. Mereka semua menunggu. Budini mendekat. Ia meletakkan batu di tanah. Dan sosok berjubah itu berkata, "Kamu datang untuk mengganti. Tapi bukan kamu yang kami tunggu." "Lalu siapa?" tanya Budini. Sosok itu menunjuk ke langit. Dan perlahan, sebuah pintu terbuka di udara. Seperti celah tipis yang tidak terlihat dengan mata biasa. Dari celah itu, turun seorang anak kecil. Tubuhnya penuh bekas luka. Matanya kosong. Di tangan kanannya ada nama, Rehan. Di tangan kirinya ada nama, Ibu. Anak itu berdiri di depan batu. Dan dengan suara pelan, berkata, "Kalau ibu bisa panggil namaku, aku bisa pulang. Tapi, aku akan bawa semua yang pernah memanggil juga." Budini menangis. Ia mendekap anak itu. Dan dari dekapan itu, tubuh mereka bergetar. Seperti dua dimensi yang saling bertabrakan. Kabut meledak. Bayangan menyusut. Dan tanah di bawah kaki mereka terbuka. Keesokan paginya, hujan turun pelan. Tapi ada satu hal yang membuat seluruh warga terdiam. Semua bayangan hilang. Tidak ada lagi langkah-langkah di loteng. Tidak ada lagi suara dari balik tirai. Cermin-cermin kembali bening. Dan batu kehijauan itu tak ada dimanapun. Tapi ada sesuatu yang aneh. Orang-orang mulai menyadari, jumlah mereka tidak sama. Beberapa orang hilang tanpa jejak. Tidak semua penduduk ingat siapa saja. Tapi rumah-rumah itu kosong. Kamar-kamar ditinggal. Dan anehnya, nama-nama di papan keluarga terhapus sebagian. Ibu Rehan, Pak Wardi, dan bahkan nama Wisnu di batu nisannya, kini hanya menyisakan huruf Eu. Beberapa minggu kemudian, seorang pendaki baru datang ke desa. Wajahnya polos. Belum pernah mendaki sebelumnya. Ia duduk di warung kopi dekat base camp, bertanya, "Mas, jalur ke Merapi masih bisa?" Penjaga warung menoleh. "Bisa, Mas. Tapi, jangan ke arah barat. Banyak orang tersesat." Pendaki itu mengangguk. Tapi sebelum pergi, ia berkata, "Semalam saya mimpi aneh. Mas, ada anak kecil ngajak saya main ke lubang besar." "Lubang?" tanya si penjaga. "Iya.
Dia bilang, "Kalau kamu berani sebut nama saya bisa tunjukkan jalan pintas." Penjaga warung menatapnya. "Terus, kamu sebut namanya?" Pendaki itu mengangguk. "Iya." Dia bilang namanya Rehan. Udara mendadak dingin. Lampu warung berkedip pelan. Dan dari kejauhan, suara tawa anak kecil terdengar samar. Di bawah batu yang terkubur, sesuatu kembali membuka mata. Karena setiap nama yang pernah dipanggil, tidak pernah benar-benar pergi. Tidak semua yang naik ke gunung, turun dalam bentuk yang sama. Tidak semua bayangan adalah pantulan cahaya. Sebagian adalah sisa dari nama yang pernah dipanggil. Mereka yang memanggil dengan sembrono akan diingat. Dan mereka yang menyebut nama akan disusul. Karena kutukan bukan tentang benda, tapi tentang ikatan. Dan setiap ikatan butuh penyeimbang. Satu pergi, satu menggantikan. Satu turun, satu tinggal. Jadi kalau malam nanti, kamu merasa ada yang berdiri di sudut kamarmu, diam saja, jangan langsung menoleh. Karena bisa saja, itu bukan milikmu, tapi milik seseorang yang belum sempat pulang.